Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Intan Nur Anissa dari kelas C, Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini saya akan membahas mengenai pemulihan sektor pariwisata setelah COVID-19. Pembatasan secara global yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga kebersihan diri, serta memberi support atau dukungan satu sama lain dalam menghadapi pandemi ini, yang mana menyebabkan krisis global dalam sektor ekonomi, pariwisata, serta lingkup masyarakat yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Virus ini pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 ke kantor negara WHO di Cina, dan pada awal Januari 2020, 41 pasien dengan infeksi yang dikonfirmasi COVID-19 telah dirawat di rumah sakit di Tiongkok. Dan pada awalnya virus ini diabaikan oleh para pemimpin politik di negara lain. Pada pertengahan Februari, jumlah kasus di Cina stabil, sekitar 80.000, dan penularan terjadi secara global akibat dari penerbangan ke negara lain. Pembatasan perjalanan internasional, regional, dan lokal sangat mempengaruhi ekonomi nasional, termasuk sistem pariwisata yaitu perjalanan internasional, pariwisata domestik, kunjungan harian, dan segmen yang beragam seperti transportasi udara, kapal pesiar, transportasi umum, dan lain-lain. Dan sekarang orang-orang beralih ke pengiriman antarjemput dalam membeli barang, juga seperti museum menyajikan tur museum secara virtual, yang mana biasanya orang-orang mengunjungi langsung museum yang ingin dituju. Laporan tentang PHK dan kebangkrutan diikuti, dengan maskapai Inggris Flybe mengalah lebih dulu karena tekanan pasar, menyatakan kebangkrutan pada 5 Maret 2020. Dalam kurun waktu beberapa bulan, pembingkaian sistem pariwisata global bergerak dari overtourism ke non-pariwisata. Diilustrasikan dengan jelas oleh blog dan artikel surat kabar yang menggambarkan situs-situs wisata populer sebelum dan sesudah, yang menjadi alasan utama meningkatnya ancaman pandemi di abad ke-21 adalah populasi dunia yang tumbuh dengan cepat dan bergerak, tren urbanisasi dan konsentrasi orang, produksi makanan industri dalam rantai nilai global, peningkatan konsumsi makanan tingkat tinggi, dan pengembangan jaringan transportasi global yang bertindak sebagai faktor dalam penyebaran COVID-19 ini. Setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kita dapat mempertimbangkan kembali rencana-rencana dalam menyusun serta membangun kembali sektor pariwisata untuk keberlangsungan sektor pariwisata yang telah lumpuh akibat pandemi ini, dengan kebijakan dari pemerintah melakukan upaya pemulihan tempat wisata juga masyarakat agar dapat menerima upaya yang coba dilakukan ini, memberikan prosedur pengamanan serta kebersihan kepada tiap wisatawan dengan direalisasikan, dan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan secara kolektif, belajar dari tragedi global ini untuk mempercepat transformasi pariwisata berkelanjutan, serta dibutuhkannya pemahaman yang bisa diterima oleh masyarakat dan lingkungan dengan teratur secara berkelanjutan. Ini artikel mengenai pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta sektor pariwisata senantiasa bersiap untuk melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Muldoko mengatakan sejauh ini pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penting agar sektor pariwisata bisa bangkit kembali.
Muldoko menjelaskan ada 3 langkah penting yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata. Yang pertama, program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tepat sasaran. Yang kedua, realokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada program padat karya bagi pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penerapan kebijakan sosial atau physical distancing mempengaruhi kebiasaan berwisata masyarakat. Wisatawan akan tetap berhati-hati dan lebih suka menghindari tempat wisata yang ramai. Menurut Muldoko, tempat wisata luar ruangan atau outdoor yang berhubungan dengan alam akan menjadi tujuan paling populer untuk perjalanan di masa mendatang. Paket wisata grup akan berkurang popularitasnya dan akan berganti dengan perjalanan mandiri. Wisatawan yang berusia muda akan melakukan perjalanan wisata terlebih dahulu. Wisatawan akan lebih memilih untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang relatif dekat atau menempuh waktu lebih singkat.